Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Pembangunan jembatan lengkung pertama kawasan wisata air Kalimalang telah selesai. Dan ini merupakan bentuk kerjasama ataupun kolaborasi pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan ikon baru, ikon wisata Kota Bekasi, di mana ada kawasan wisata air dengan perahu-perahu wisatanya. Beberapa hal ke depan yang akan kita lihat dan menjadi kekhawatiran bersama adalah yang pertama, ground clearance ataupun jarak antara permukaan jembatan dengan bagian bawah kolong tol becakayu yang mungkin ya tidak mencukupi untuk dapat dilewati oleh kendaraan besar. Yang kedua adalah lokasi parkir, di mana nanti ada area-area yang harus disiapkan oleh pemerintah Kota Bekasi ataupun penyelenggara dari kawasan wisata air Kalimalang untuk dapat ditempati oleh masyarakat pada saat memarkirkan kendaraannya. Nah, lokasinya di mana saja nanti kita akan lihat ke depan. Lalu berikutnya adalah tempat menyeberang jalan, karena yang kita ketahui Jalan Kiai Haji Nur Ali atau juga Jalan Kalimalang itu sudah semakin mulus dan kendaraan-kendaraan yang melaju di sini terkadang sangat cepat dan sulit untuk para pejalan kaki untuk menyeberang ke kawasan wisata air tersebut. Berikutnya adalah di manakah lokasi dari dermaga-dermaga yang akan dipergunakan sebagai tempat ya menambatkan perahu-perahu wisata yang dapat dinaiki oleh masyarakat. Secara desain untuk jembatan lengkung yang kita lihat sudah hampir sama dengan yang direalisasikan ataupun yang dibangun. Nah, tinggal airnya, bagaimanakah proses penjernihan dan juga membuat airnya lebih jernih ya, sehingga menjadikan kawasan wisata air ini adalah kawasan yang memiliki aliran sungai yang jernih dan tentunya menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat. Saya ucapkan terima kasih, pokoknya selamat. Berbahagialah warga Kota Bekasi punya pemimpin yang punya visi yang seperti Pak Wali Kota ini. Ini yang berikutnya adalah dari dulu itu persoalan Kalimalang Ya itu. yang dekat mall itu. Ya. Kayaknya ke depan jembatan-jembatannya kita rapihin. Setuju. Kalau saya cenderung nanti deh kalau bisa perahu lewat. Setuju. Rumah makan terapung, Pak. Kawasan wisata air yang sedang dalam tahap penyelesaian ini sempat dikunjungi juga oleh anggota DPRD Kota Bekasi yang melihat-lihat kemudian juga memantau perkembangan-perkembangan yang sudah dilakukan di area bawah kolong tol becakayu serta jembatannya. Nah, ini adalah kontainer ya yang dimodifikasi untuk menjadi kargo-kargo kuliner yang bisa dipergunakan oleh UMKM pada saat menyewa dan juga bertransaksi ya ataupun berjual beli, sehingga para pengunjung juga bisa mendapatkan misal makanan dan minuman pada saat berwisata air. Fasilitas-fasilitas yang kita bisa lihat di sini dari ukuran kontainer, kemudian sirkulasi udara, serta fasilitas yang ada di bagian dalam tentunya sudah dipersiapkan sebaik mungkin agar para pengusaha UMKM ya atau juga para pedagang dapat dengan leluasa melakukan aktivitas jual beli. Tinggal kemarin yang kita dengar adalah tingginya biaya sewa. Nah, ini mungkin bisa disiasati ya secara bersama antara UMKM dan juga pemerintah Kota Bekasi. Ini adalah Jalan Raya Kiai Haji Nur Ali dan di bagian kanan atau di bawah kolong tol becakayu adalah lokasi dari kontainer-kontainer yang dimodif tersebut untuk tempat berjualan. Sedangkan jembatan lengkungnya ada di bagian kanan. Nah, area ini perlu sekali zebra cross ya ataupun tempat menyeberang bagi para pengunjung kawasan wisata air. Karena yang kita ketahui area yang ada di sepanjang aliran Kalimalang ataupun Jalan Kiai Haji Nur Ali itu cukup mulus dan kendaraannya kencang-kencang. Kita kembali melihat desain yang pernah dibuat sebelumnya untuk kawasan wisata air Kalimalang yang sudah direalisasikan sebagai bentuk kolaborasi tadi pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur dan juga Wali Kota Bekasi, Mas Tri. Ini adalah dermaga yang dapat nantinya ya ditambahkan perahu-perahu wisata dan para pengunjung dapat menaiki perahu-perahu wisata yang ada.
berputar-putar ataupun menuju ke satu lokasi di sepanjang aliran wisata air Kalimalang. Untuk dapat dilewati oleh perahu-perahu tersebut, maka jembatan-jembatan yang ada di sepanjang dari kawasan wisata air memang harus ditinggikan. Maka dengan itu, salah satu bentuk pembangunan yang kemarin dilakukan adalah membuat jembatan yang baru, yang lebih tinggi, melengkung, serta secara jarak dari permukaan air Kalimalang dan bagian bawah jembatan itu dapat dilalui oleh perahu wisata seperti ini. Ada 13 jembatan yang akan dibongkar ya di sepanjang Mall Metropolitan sampai ke Grand Kota Bintang dan digantikan dengan 5 jembatan lengkung yang besar dan utama. Ini adalah area kuliner ataupun kargo kuliner yang ada di bawah kolong tol Becakayu dan terdapat toilet portable ya di setiap bawah tiang ataupun pilar-pilarnya. Yang sekarang itu yang pernah kita kunjungi di bagian bawah pilar-pilar tersebut banyak yang berbau pesing dan menjadi tempat kencing atau buang air kecil dari mungkin oknum-oknum yang ada ya di sekitar kawasan di bawah kolong tol Becakayu. Nah, untuk area kargo kuliner ataupun area komersial yang ada di sana ke arah pinggir Jalan Kiai Haji Nur Ali itu juga dipagar dan itu menjadi jawaban untuk keamanan warga pada saat menyusuri dari kawasan komersial ini dan berada di samping Kiai Haji Nur Ali. Baik, untuk jembatan sendiri di sini dapat kita lihat terdapat 2 jalur untuk 2 arah yang berbeda, kemudian ada trotoar di kedua sisinya ditambah dengan pagar pembatas serta ada pipa besi di atas pagar pembatas tersebut. Nah, trotoarnya sendiri juga sudah ada pembatas dengan jalan berupa batu-batu kanstin yang dicat hitam putih. Kemudian sudah disiapkan ditimbun tanah-tanah ya yang tadinya berserakan sudah dirapikan dan siap ditanam dengan tanaman-tanaman hias. Nah, jembatan yang ada di bawah ini adalah jembatan yang berada di samping dari jembatan lengkung pertama. Jembatan ini nanti akan dibongkar karena secara posisi bagian bawahnya itu berada di dekat permukaan air, bahkan bisa lebih rendah dari permukaan air Kalimalang, sehingga yang kita perhatikan itu banyak juga sampah-sampah yang tersangkut di bawah jembatan tersebut. Jadi jembatan ini nantinya akan digantikan oleh jembatan lengkung, mungkin termasuk jembatan yang ada di sana sebagai akses ke Mall Metropolitan. Karena bagian bawah jembatan itu juga cukup rendah. Nah, bagaimanakah dengan pipa-pipa air yang ada di sini? Ini yang belum ada jawabannya karena selain jembatan-jembatan yang rendah, terdapat pipa-pipa air yang kita bisa lihat juga menyeberang di atas aliran Kalimalang. Zona ini adalah zona komersial ya ataupun kawasan wisata air zona komersial. Terdapat 4 zona untuk kawasan wisata air yang pernah juga dirancang di zaman Pak Ridwan Kamil. Dan selain zona komersial ada zona edukasi di Bekasi Timur serta zona selebrasi di dekat tol Margajaya ataupun tol Becakayu. Nah, jembatan yang satu lagi yang cukup tinggi yang kita bisa lihat di sini adalah jembatan Legun Avenue. Apakah jembatan tersebut akan dibongkar sehingga bagian bawahnya dapat dilewati oleh perahu-perahu wisata? Belum kita ketahui karena kalau kita lihat permukaan air dengan bagian bawah jembatan itu mungkin butuh ruang agak lebih tinggi. Nah, jembatan lain yang akan dibongkar ataupun jembatan lengkung kedua yang akan dibangun berada di dekat Rumah Sakit Primaya ataupun jalur yang barusan kita lewati. Kemudian setelahnya ini ada kargo-kargo kuliner ataupun kontainer-kontainer yang sudah disiapkan. Kalau kita hitung ya mungkin sudah hampir 20 kontainer yang ada di sini yang sudah bisa dipesan ya oleh masyarakat ataupun para pengusaha UMKM. Pagar pembatas ke arah pinggir jalan sudah ditambahkan, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna
tadi marun ya, disesuaikan dengan warna-warna dari kontainer yang dimodifikasi. Area yang ada di samping itu masih ditutup, mungkin ya ini akan menjadi dermaga. Baik, kita akan lihat ground clearance ya. Tadi ini adalah salah satu juga kekhawatiran dari masyarakat atau para pengguna jembatan yang ada di sini. Tinggi dari pembatas jalan beserta dengan pipa besinya adalah 1 meter. Jarak dari pipa besi sampai ke bagian bawah dari kolong tol Becakayu adalah sekitar 4 kali dari tinggi pembatas ini. Jadi bisa kita perkirakan untuk jarak permukaan jembatan sampai ke arah bagian bawah kolong tol Becakayu adalah 4 meter atau mungkin 4,2. Kalau memang kendaraannya tidak bisa melewati area ini, maka dapat lurus terlebih dahulu ke arah Mall Metropolitan. Di depan BCP ada putaran yang lebih rendah ya, ataupun jembatannya lebih rendah serta ground clearance-nya lebih tinggi. Namun untuk realnya nanti kita akan lihat bersama. Yang pasti perlu sekali ada informasi berupa maksimal tinggi kendaraan yang bisa melewati area ini. Selain area yang sudah disiapkan untuk taman-taman di bawah kolong tol Becakayu, di seberang Mall Metropolitan ke arah tol Becakayu juga sudah ada taman-taman yang cukup rapi dan bersih. Nah, ini perlu dijaga bersama ya. Taman-taman ini sudah ada tanaman-tanaman hiasnya, tempat-tempat duduk, serta ada bola-bola ya kalau kita lihat. Dilengkapi dengan tempat sampah dengan 3 warna, yaitu adalah jenis-jenis sampah yang bisa dimasukkan ke dalam tempat-tempat tersebut. Berada di bawah flyover MH Hasibuan, yaitu flyover yang menghubungkan arus kendaraan dari arah Bekasi Timur menuju ke arah barat atau ke arah Jakarta. Pertanyaan berikutnya, di manakah lokasi parkir dari kendaraan-kendaraan yang akan mengunjungi kawasan wisata air Kalimalang? Nah, pemerintah Kota Bekasi sempat menginformasikan untuk lokasi parkir berada di gedung-gedung mall ya, ataupun area-area komersial. Ditambah lagi ada di seberang Jalan Kiai Haji Nur Ali ada bagian-bagian ataupun lahan-lahan ruko-ruko yang ada tempat parkirnya. Dinding ke arah perumahan Villa Raya yang ada di sini sudah diganti dengan beton yang kokoh, kemudian diberi warna-warni. Jadi lebih indah dan lebih menarik. Aliran air Kalimalang ini sebenarnya sudah cukup bersih walaupun berwarna coklat. Bagaimanakah dengan air yang harus dijernihkan? Nah, sebenarnya teknologi yang sudah ada ya untuk penjernihan air pernah direncanakan ataupun dibuat oleh Kementerian PUPR pada waktu itu Pak Basuki untuk Kali Ciliwung. Sebenarnya sama saja untuk aliran Kalimalang ada teknologi penjernihan air yang bisa dilakukan agar air yang mengalir melewati kawasan wisata air Kalimalang menjadi lebih jernih. Nah, air ini sebenarnya mengalir kemana? Air ini mengalir ke tempat perusahaan pengolahan air bersih yang ada di Jakarta Timur, dan airnya dialirkan ya, air bersih tersebut ke rumah-rumah warga, baik warga Jakarta atau juga warga Bekasi. Ini adalah bagian bawah kolong tol Becakayu yang kita lihat juga banyak sampah-sampah yang masih berada di pinggir-pinggirnya. Nah, kesadaran masyarakat harus dihimbau ya, apalagi nanti kalau sudah menjadi sebuah kawasan wisata air, maka benar-benar harus dijaga. Jadi tidak hanya dibiarkan begitu saja ya, tetapi harus ada yang mengontrol, kemudian mengawasi. Dan
kontainer-kontainer yang dimodif ini juga sudah mulai dipasang ke arah timur. Ada lampu-lampu ya nantinya warna-warni yang bisa menerangi area ini terutama di malam hari sehingga lebih menarik. Tumpukan-tumpukan dari galian-galian ini untuk tiang-tiang lampu juga kita masih lihat ada di sana. Target dari penyelesaian keseluruhan adalah di bulan Maret ya. Jadinya nanti setelah Lebaran kawasan wisata airnya sudah bisa dikunjungi oleh warga. Hanya saja sebenarnya jembatan ini sudah bisa difungsikan, namun mungkin menunggu secara keseluruhan dari kawasan wisata air untuk selesai dibangun. Nah, di seberang kemungkinan adalah tempat-tempat untuk yang dipakai sebagai dermaga. Tiang-tiang dari tol Becakayu di sini diberi warna-warni. Dan beberapa tiang di selain area yang ada di sini yang kita pernah lihat sering dicoret-coret ya oleh tangan-tangan mungkin terampil tetapi tidak pada tempatnya sehingga kurang bernilai estetika dan kurang baik. Kita nantikan perkembangan lanjutan dari pembangunan kawasan wisata air Kalimalang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk masyarakat ya, terutama trotoar di kedua sisi itu sangat diperlukan. Bekasi belakangan diguyur hujan dan beberapa titik ada genangan. Nah, ini juga genangannya perlu ditangani untuk dapat dialirkan sehingga jalan tetap kering. Untuk sambungan Jalan Ki Haji Nur Ali yang ada di sisi selatan dengan Jembatan Lengkung, di sini juga sudah rapi dan sudah diaspal. Dan ini adalah kondisi Jembatan Lengkungnya.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.